Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, kali ini masih kita membahas terkait dengan budidaya tanaman. Dan kali ini akan membahas tanaman serai wangi atau sereh wangi. Namun sebelum kita membahas sereh wangi, kami berharap kepada sahabat kebun berkah semua untuk bisa meramaikan channel ini dengan cara subscribe, tonton, komen, like, dan share ke kawan-kawan yang lain, sehingga channel ini bisa dikenal, diketahui oleh lapisan masyarakat, sehingga informasi-informasi terkait dengan kehutanan, pertanian, perkebunan, wisata, terutama wisata alam, suka robot, dan kegiatan-kegiatan beserta produk-produk pertanian, terutama yang dihasilkan oleh para petani kebun berkah, bisa diketahui oleh masyarakat. Dan mudah-mudahan dengan dikenalnya channel Junediono Kebun Berkah ini, produk-produk para petani, terutama petani kebun berkah, bisa laris, bisa laku, sehingga bisa meningkatkan pendapatan petani kebun berkah. Dan sahabat kebun berkah juga bisa bergabung atau join di channel Junediono Kebun Berkah hanya dengan Rp29.900 per bulan. Sahabat kebun berkah bisa konsultasi dan bisa langsung mendapatkan informasi yang cepat, lebih cepat dibanding dengan sahabat kebun berkah yang belum bergabung atau belum join di channel Junediono Kebun Berkah. Baik sahabat kebun berkah, terkait dengan budidaya sereh wangi atau serai wangi, kami ambil dari situs www.id.wikipedia, dan film atau video kami ambil dari kebun di Desa Tanjung Anom, Purworejo, ya. Desa Tanjung Anom, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, serai wangi memiliki nama Latin Cymbopogon nardus atau C. nardus, merupakan rumput-rumputan dari ordo Gramineales yang khas dari daerah-daerah tropis Asia. Cymbopogon nardus atau C. nardus bersifat perennial atau selalu tumbuh sepanjang tahun. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, di Asia, C. nardus ini atau Cymbopogon nardus merupakan tanaman rempah, ya, yang bisa digunakan untuk bumbu dapur maupun aromaterapik. Dan Cymbopogon nardus atau C. nardus ini memiliki zat yang menguntungkan seperti anti nyamuk, anti jamur, anti bakteri, aromatik, anti peritik untuk menurunkan demam, ya, dan sakit kepala, serta anti spasmodik yang bersifat sebagai muscle relaxer, ya, dan digunakan juga sebagai agen-agen untuk pembersih, ya. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun taksonomi dari C. nardus, divisinya adalah Tracheopeta, subdivisinya adalah Spermatopites, familinya adalah Poaceae, genusnya adalah Cymbopogon, dan spesiesnya adalah Cymbopogon nardus. Adapun secara biologinya atau morfologinya, serai wangi merupakan tumbuhan berumpun dan memiliki akar serabut
dengan jumlah yang cukup banyak. Daun serai wangi berbentuk pipih, melengkung, dan memanjang seperti rumput-rumputan dengan panjang bisa mencapai 1 meter dan lebar pada kisaran 1 cm hingga 2 cm. Daun serai wangi terlihat hijau hingga hijau kebiru-biruan dengan batang berwarna hijau hingga merah keunguan. Jadi ada yang hijau dan ada yang merah. Kebetulan yang di video yang sahabat kebun berkah nanti lihat adalah Cynardus yang memiliki batang berwarna merah keunguan. Dan bila diremas, daun serai wangi akan mengeluarkan aroma khas serai wangi ya, sahabat kebun berkah. Adapun kondisi ekologi yang cocok untuk budidaya serai wangi merupakan tanaman yang bisa tumbuh di kawasan tropis namun tidak mentolerir suhu dingin yang berkepanjangan. Serai wangi tumbuh dengan baik pada suhu 18 sampai 25 derajat Celcius pada ketinggian 350 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Serai wangi tumbuh subur pada tanah yang lembab dan loamy atau memiliki campuran pasir, tanah liat, dan materi organik yang kaya. Dengan pH di antara 6 sampai 7,5 dan pada pemaparan sinar matahari langsung. Serai wangi juga membutuhkan banyak air sehingga akan subur jika disiram secara periodik atau terpapar oleh curah hujan yang merata sepanjang tahun dengan curah hujan ideal pada tingkatan 1.800 sampai 2.500 mm per tahun. Serai wangi dapat ditanam pada sebagian kontur tanah seperti pada tanah datar, tanah miring, ataupun berbukit-bukit. Baik sahabat kebun berkah, adapun varietas serai wangi di Indonesia telah dikenal dua jenis varietas serai wangi, yaitu Symphopogon nardus Rendel atau Anthropogon nardus Ceylon de Jong, yang juga dikenal dengan tipe Lena Batu, dan C. Winter Jowit atau Cynardus Java de Jong, yang juga dikenal dengan nama serai Maha Pengiri. Varietas unggul di Citronella grass yang telah dikembangkan adalah G1, G2, G3, dan G4 dengan nama berturut-turut serai wangi 1, serai wangi 2, serai wangi 3, dan serai wangi 4. Tiap varietas tersebut memiliki sedikit perbedaan dalam kondisi pertumbuhan optimalnya. Inilah perbedaan-perbedaan sahabat kebun berkah untuk varietas G1, G2, G3, dan G4. Untuk rumpun untuk varietas G1 atau serai wangi 1 adalah condong ke atas dan batang bulat meruncing. Untuk G2 condong ke atas dan batang bulat juga meruncing. G3-nya adalah condong ke atas dan batang bulat meruncing. Sedang untuk G4 condong ke atas dan batang bulat meruncing. Ini sama ya sahabat kebun, tipe dari rumpunnya. Untuk hal yang dibedakan kedua adalah jumlah anakan. Untuk G1 berjumlah 36, G2 36, G3 38, dan G4 38. Untuk ketinggian optimal MDPL-nya, lokasi untuk budidayanya, untuk G1 0 sampai 150 meter di atas permukaan laut. Untuk G2 0 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Untuk G3 600 sampai 1.200 meter di atas permukaan laut. Dan yang G4 300
sampai dengan 1.200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan untuk produksi citronelnya dalam persen, untuk G1 39,55%, G2 39,33%, G3 39,32%, dan G4 39,32%. Baik sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun budidayanya tadi kita sudah mengenal lokus ya, atau lokasi yang cocok untuk budidaya serai wangi. Maka kita lihat secara tekniknya ya. Serai wangi dapat langsung ditanam tanpa diolah terlebih dahulu ya. Penanaman paling baik dilakukan pada musim hujan, antara 1 sampai 2 anakan serai wangi di dalam lubang berukuran 30 x 30 x 30 cm dengan jarak 100 x 100 cm. Lubang kemudian diberi pupuk kandang dengan dosis 1 sampai 2 kg per lubang. Adapun panen daun serai wangi pertama kali pada saat tanaman berumur 6 bulan. Dengan panen selanjutnya dilakukan setiap 3 bulan berikutnya. Produksi rata-rata daun serai wangi dapat mencapai angka 20 ton per hektar untuk tahun pertamanya sahabat kebun berkah. Dengan panen pada tahun keempat bisa mencapai produksi 60 ton per hektar dengan 4 kali panen. Serai wangi dapat panen sampai umur 6 tahun, tetapi dapat lebih ya apabila pemeliharaannya baik. Dan sampai biasanya 10 tahun ya apabila dipelihara dengan baik sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah, terkait dengan kandungan dari serai wangi atau metabolit pada serai wangi, untuk senyawa citronel sekitar 29,6%, dimetil atau E 11%, oktidiano 6,9%, propanoik acid ini sekitar 6,9%, karyopileno 6,5%, citronelol 4,8%, penol 4,5%, siklosesane 3,3%, limoneme 2,7%, oktadin dimetil 2,4%, siklodekadine 2,3%, naptalane 1,8%, oktidiane dimetil 1,6%, eugenol 1,5%, siklodekadine 1 metanol 1,3%, sikloheksane 1,3%, sekloheksane metanol 1,3%, asetate 1,2%, naptalane heksahidro 1,1%, dan masih banyak lagi ya senyawa yang lain dihasilkan oleh serai wangi. Inilah sahabat kebun berkah bagaimana budidayanya termasuk taksonominya dari serai wangi dan jenis-jenisnya yang ada di Indonesia, yang bisa menghasilkan beberapa senyawa untuk bisa dimanfaatkan, bisa untuk aromaterapi dan sebagainya yang seperti apa yang kami sebutkan. Mari sahabat kebun berkah kita semangat dalam bertani, dan sampai jumpa lagi. Jangan sampai lupa untuk subscribe dan share channel Junidiono Kebun Berkah. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.